సిఫార్సులు నశించాలి. Assalamualaikum guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama SK Studio. Di video kali ini kami kembali membawakan film yang berbau politik guys. Judulnya Nenek Raju Nenek Mantri. Film berbahasa Telugu yang dirilis pada tahun 2017. Menceritakan tentang seorang pria pekerja keras yang awalnya berambisi ingin membahagiakan istrinya. Sampai dia harus terseret ke dunia politik. Namun ketika sukses, ambisi yang begitu besar membuat dia lupa. Semua yang berhasil dicapai terasa masih belum cukup, yang pada akhirnya menjerumuskan dirinya sendiri. Lantas, apa yang akan dia lakukan untuk menyelesaikan kekacauan yang telah terjadi? Oke, yuk langsung saja kita hantam ke plotnya. Film diawali dengan pemindahan seorang tahanan terpidana mati ke sebuah lapas di mana dia akan segera dieksekusi. Orang ini bernama Jogendra. Namun sebelum itu, pengadilan tinggi telah menyetujui permintaan terakhir Jogi. Dia ingin menceritakan biografinya terlebih dahulu di depan publik sebelum dirinya dieksekusi. Setelah semuanya ready dan cerita pun dimulai. Jogendra alias Jogi merupakan orang yang lumayan kaya. Pekerjaan Jogi meminjam-minjamkan uang di desa. Jogi berbeda dengan rentenir pada umumnya yang mematok bunga sangat tinggi atau mengincar jaminan dari para nasabah. Dia memberikan bunga sangat rendah. Seperti bapak ini yang meminjam uang Rp10.000 dan bunganya Rp1,5. Sebulan jadi Rp45. Kalau dikonversi ke mata uang kita ya nggak nyampe ceban lah bunganya sebulan. Dan jaminannya juga terserah, nggak peduli berapa harganya, walaupun harganya jauh di bawah nilai yang dipinjamkan. Yang penting ada uang, ada barang. Kalau enggak, dia tidak akan memberikan pinjaman. Nah, Jogi mempunyai istri bernama Rada. Hubungan mereka terlihat sangat mesra, seperti orang yang masih pacaran. Rada juga tak kalah baik dengan suaminya, yang gemar membantu orang-orang di desa. Sekarang dia mengembalikan gelang ibu-ibu yang baru saja minjam. Rada mengharapkan doa dari orang-orang baik seperti ibu tersebut. 3 tahun sudah mereka menikah, tapi belum juga mempunyai anak. Jogi yang mendapatkan laporan sama sekali tidak marah. Dia malah ikutan senang. Dan tiba-tiba Rada pun langsung oe-oe. Wajarlah ya, kan udah lama nikah. Kita lihat sisi baiknya. Ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Karena percayalah, Tuhan pasti akan membalas kebaikanmu dengan cara yang lebih indah. Singkat cerita, kandungan Rada sekarang sudah besar. Berbagai macam persiapan dan ritual keagamaan mereka jalani untuk menyambut anak pertama mereka. Awalnya berjalan dengan baik, hingga Rada menjalani ritual menyalakan api di kuil desa yang membuat istri kepala desanya marah. Menurut dia, tidak ada yang boleh menyalakan api tersebut selain istri kepala desanya sendiri. Dia pun langsung mendorong Rada hingga terjatuh ke tangga. Alhasil, Rada harus dilarikan ke rumah sakit karena pendarahan. Dia harus kehilangan si jabang bayi dan tidak bisa lagi mempunyai keturunan. Bergeser ke rumah Rama, si kepala desa barbar. Dia sedang kedatangan tamu di mana orang tersebut berencana akan ikut dalam pemilihan kepala desa yang sebentar lagi akan diselenggarakan. Alhasil orang itu pun langsung disikat oleh si kades. Lalu datang Jogi dan mertuanya. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, kades menyambut Jogi dengan ramah. Dia juga meminjam uang ke Jogi untuk persiapan mengikuti pemilihan. Tapi minta bunganya hanya Rp1. Jogi pun langsung menyanjung-nyanjung kades yang membuat kumisnya semakin mekar. Lalu dia minta tolong ke kades. Kan yang boleh nyalain lampu di kuil hanya istri kades nih. Nah, karena itu Rada ingin Jogi menjadi kades. Kata Jogi nggak mungkin juga kan dia jadi kades karena nggak bakalan bisa menang lawan orang hebat seperti Rama. Ya, hitung-hitung buat nyenangin istrinya lah, bolehin dia mengikuti pemilihan kali ini. Dan Jogi akan memberikan pinjaman tersebut tanpa bunga sepersen pun. Kades yang kepedean pun langsung sepakat dengan ide tersebut.
Ketika Rama dan istrinya sibuk nyawer warga, di waktu yang sama Jogi sedang menagih hutang. Bahkan uang yang dibagikan Rama langsung dipakai warga buat bayar utang ke Jogi. Dan ketika pengumuman siapa pemenangnya, Rama langsung syok karena dia kalah telak. Jogi berhasil mendapatkan 15.600 suara sementara dia hanya 18 suara, yang membuat gula darah Rama langsung naik. Warga udah pinter bos, mendingan milih Jogi lah, kapanpun bisa dibutuhkan dan bunganya sangat rendah. Saat Radha dan Jogi menyalakan api di kuil, datang Rama dan istrinya yang sedang kesetanan. Mereka ingin membunuh Jogi. Akhirnya masalah tersebut sampai ke MLE Caudapa, kepala pemerintahan lokal subdistrik. Nah, si Rama mantan kades sebenarnya masih satu geng nih dengan Caudapa. Berhubung dia sudah kalah, Munipa adik Caudapa menyarankan agar mereka berpihak kepada Jogendra. Kan lumayan tuh 15.000 lebih suara berhasil dia raih. Kalau Jogi berada di pihak mereka, yang untung mereka juga ntar sewaktu pemilu. Lalu Caudapa membujuk Rama supaya berdamai dengan Jogendra. Tapi gagal karena Rama ngotot tetap ingin menghabisi Jogi dan ingin melihat Radha menjadi gelandangan. Akhirnya Jogi tidak bisa lagi menahan emosinya dan langsung menghabisi Rama saat itu juga. Kemudian Caudapa menyuruh petugas polisi Hema Cander memanipulasi kasus tersebut. Ceritanya Rama tewas saat menyerang Jogi karena Jogi bela diri, agar Jogi tetap aman. Kemudian kata Cander kalau bela diri, lubangnya bukan di punggung, tapi di depan. Dan akhirnya Jogi menambah satu lubang lagi di badan Rama agar laporannya terlihat masuk akal. Ketika Jogi pergi mengambil laporan, Cander meminta uang 50 lak untuk biaya pernikahan adiknya. Jogi pun langsung kesal. Kalau dia tidak bunuh Rama duluan, Rama yang bakal bunuh dia. Tapi sekarang dia harus membayarnya dengan sangat mahal. Surat itu sangat dibutuhkan Jogi sebagai jaminan kalau dirinya bukan kriminal. Melihat Jogi yang sedang emosi, Cander makin manas-manasi Jogi. Dan tiba-tiba Jogi menembak tangannya sendiri. Alhasil Cander lah yang kena getah karena dia dituduh menembak Jogi. Yang membuat Cander langsung dipindah tugaskan. Tapi semua belum berakhir. Keluar dari kolam lintah, nyemplung ke kolam buaya. Surat laporan itu sekarang berada di tangan Caudapa. Dia malah meminta uang 1 crore 2 kali lipat dari yang diminta Cander. Kata Caudapa buat nambahin biaya pemilu mendatang. Jogi berusaha keras mencari uang sebanyak itu hingga Radha berinisiatif untuk menjual perhiasannya. Tapi langsung ditolak oleh Jogi. Kemudian dia kembali menghubungi Caudapa dan mengaku tidak ada uang sebanyak itu karena uangnya sekarang sedang berada di tangan warga. Dan dia juga tidak tega menjual perhiasan istrinya. Caudapa malah menyuruh Jogi mengirim istrinya ke Wisma sekarang dan surat itu langsung diberikan kepada istrinya. Akhirnya ide gila Caudapa membuat nyawanya melayang. Setan yang selama ini tidur di dalam diri Jogi perlahan bangkit. Jogi nggak habis pikir apa yang ada dalam otak mereka. Dia menang pemilu tanpa membeli satupun suara dari warga, tapi malah diburu Rama seperti kriminal. Saat dia berusaha keluar dari masalah tersebut, malah diperas habis-habisan hingga membuat dia jatuh ke masalah yang baru. Dan terlihat sangat jelas orang yang bermain-main dengan dia semuanya mempunyai kedudukan. Karena sudah terlanjur kotor, akhirnya Jogi memutuskan untuk sekalian masuk ke kubangan tersebut. Dia menargetkan akan duduk di kursi orang nomor 1 di pemerintah negara bagian dengan menjadi ketua menteri atau CM dalam waktu 5 tahun ke depan. Berhubung posisi yang diisi Caudapa sekarang kosong, pemilu sela pun diselenggarakan. Dan Jogendra ikut mencalonkan diri yang akan berhadapan dengan Munipa adik Caudapa. Jogi yang licik sudah mengajar 3 orang anak buah Caudapa dan menyuruh mereka bicara ke istri Caudapa bahwa Munipa lah yang membunuh suaminya karena ingin merebut posisi Caudapa. Alhasil istri Caudapa datang mendukung Jogendra yang membuat orang-orang menjadi simpati. Dan Jogendra berhasil menang.
Seperti yang kami jelaskan di film sebelumnya, untuk menjadi ketua menteri atau CM, syarat pertama harus bisa memenangkan mayoritas kursi MLE di pemilu. Nanti mereka yang menang inilah yang akan memilih CM. Oleh karena itu, Jogi berencana akan menyuap 250 MLE di pemilu berikutnya, di mana setiap MLE-nya akan diberikan uang 25 crore. Untuk mendapatkan uang sebanyak itu, Jogi harus melebarkan bisnisnya. Mulai dari properti, international school, rumah sakit, transportasi, toko miras, dan lain sebagainya. Yang tentu saja tidak semuanya legal. Oleh sebab itu, Jogi harus menimbun black money-nya di rumah. We are money farmer. Di sisi lain, Munipa, lawan politik Jogi, berkali-kali mencoba untuk menghabisi Jogi, tapi selalu gagal. Singkat cerita, Jogi melihat berita seorang pemuda frustasi yang ingin bunuh diri karena lamaran kerjaannya lagi-lagi ditolak. Padahal dia sudah membawa surat rekomendasi dari Jogi. Karena penasaran, Jogi pun langsung OTW ke sana. Rupanya surat rekomendasi dari Jogi belum diterima karena orang lain membawa surat rekomendasi dari menteri, yang tentu saja kedudukannya lebih tinggi dari Jogi yang hanya seorang MLE. Jogi pun mempunyai ide. Dia menyuruh orang tua pemuda itu menamparnya karena dialah yang memberikan surat tersebut. Dan ternyata berhasil membuat pemuda tersebut turun. Kemudian Jogi minta maaf dan berjanji akan membuat pemuda tersebut bisa bertemu dengan pemerintah. Lalu Jogi memberikan tenda buat mereka yang masih pengangguran untuk melakukan protes ke pemerintah. Dan sisanya akan ditangani oleh Jogi. Nah, tahukah kalian, dalam dunia politik, di setiap aksi pasti selalu ada pihak yang diuntungkan, yang kali ini akan dimanfaatkan oleh Jogi. Aksi protes itu dengan cepat menyebar hampir ke semua wilayah negara bagian. Bahkan mereka sekarang melakukan mogok makan. Karena masalah itu awalnya muncul dari wilayah Jogi, akhirnya si M memanggilnya. Kata Jogi, dia bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan mudah, tapi syaratnya berikan dia posisi menteri. Namun si M enggan. Menurut si M, posisi MLE sudah lebih dari cukup buat Jogi di usianya sekarang. Dan akhirnya Jogi meminta si M sendiri yang datang menemui mereka agar masalah itu bisa segera ditangani sebelum berlarut-larut. Di balik itu, Jogi sudah mempunyai plan B. Dia pergi menemui Menteri Dalam Negeri Andhra Pradesh, Subbar Yudhu. Jogi langsung menyanjung-nyanjung Subbar. Kata Jogi, seharusnya Subbar bisa menjadi CM, tapi sayang sampai sekarang belum terwujud. Nah, jika Subbar mau, dia bisa jadi CM dalam waktu dekat. Dan Subbar pun mulai tertarik. Berhubung CM akan pergi mengunjungi orang yang sedang demo, Jogi menyuruh Subbar menaruh racun di minuman yang akan diberikan CM kepada pedemo, yang akan membuat pemuda tersebut tewas. Lalu CM akan ditangkap dan otomatis Subbar akan naik sebagai CM. Berhubung kepolisian berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, menurut Jogi ini sangat mudah dilakukan karena Subbar bisa dengan mudah menyuap polisi untuk menaruh racun. Dan sebagai imbalannya, Jogi meminta jatah kursi menteri kalau Subbar menjadi CM. Singkat cerita, datanglah CM menemui para demonstran. CM langsung membuat kebijakan baru. Dia menghapus sistem surat rekomendasi yang selama ini sering dipakai untuk melamar kerja, yang menyebabkan orang-orang berprestasi dirugikan. Kemudian sebagai penutup, CM pun memberikan minuman kepada pemuda tersebut. Dan langsung dihentikan Jogendra. Mendagri Subbar terkena jebakan Batman. Nah, inilah politik. Sekarang teman tiba-tiba bisa jadi lawan. Tadinya lawan, sekarang makan nasi goreng bareng. Akhirnya Subbar langsung ditangkap dan Jogendra langsung mendapatkan posisi menteri. Tapi dia sedikit kecewa karena tidak mendapatkan posisi Kementerian Dalam Negeri. Dia diangkat menjadi Menteri Kebudayaan. Beralih ke Subbar yang sedang makan enak di dalam penjara. Dia dikunjungi oleh jurnalis Fokus TV Devi Karani.
Devika mewawancarai Subar. Dia penasaran kok Subar bisa terkena kasus seperti ini. Apakah dia dulu pernah berselisih dengan Jogendra? Kata Subar, boro-boro selisih, kenal juga baru kemarin. Dia sendiri bahkan lupa dengan wajah Jogendra. Kata asisten Subar karena mendengar ucapan Jogendra yang sangat sopan dan manis, bosnya merasa seperti dewa. Pas sadar dia sudah berada di penjara, asisten Subar salut melihat Jogendra yang benar-benar cerdas dan licik. Mendengar cerita mereka, Devika menjadi tertarik dengan Jogendra. Lalu dia melakukan investigasi terhadap Jogendra. ఎందుకని బోన్లో పెట్టాలంటే dan berhasil menemukan fakta-fakta menarik. Dengan berani, Devika mengisi program baru di Fokus TV yang akan mengupas tuntas tentang seorang menteri yang diduga mafia politik. Orang ini pekerjaannya dulu meminjam-minjamkan uang dan sukses terjun ke politik dalam waktu singkat. Namun Devika belum menyebutkan nama, yang rencananya besok akan dia ungkapkan di dalam episode pertama. Jogendra yang melihat tayangan itu langsung bergerak. Diketahui rupanya Devika ini anak pemilik Fokus TV yang baru pulang dari Amerika. Jadi tak heranlah ya kalau dia berani, karena selain memiliki kekuatan media, dia juga mempunyai kekuatan uang yang tentu saja tidak bisa disuap. Jogi langsung OTW ke tempat Devika dan menanyakan apa yang dia inginkan. Kata Devika jangan coba-coba menyuap dia karena orang seperti Jogi bisa dia beli. Apalagi mengancam atau mencoba membunuhnya karena semua kamera CCTV akan langsung merekam. Yang salinan rekaman itu otomatis akan langsung masuk ke asistennya. Berhubung disuap nggak bisa, diancam juga nggak bisa, akhirnya Jogi memakai opsi ketiga, yang sudah pasti kalian pahami. Ketika Jogi mau pulang, si Devika malah minta nambah. Singkat waktu, pagi pun tiba. Rada langsung curiga karena selama ini suaminya tidak pernah pulang pagi. Melihat tatapan sang istri yang penuh dengan pertanyaan membuat Jogi salah tingkah. Dia pun memutuskan untuk berkata jujur. Jogi membenarkan apa yang sedang dipikirkan Rada. Dia mengaku terpaksa melakukan hal tersebut karena politik. Mendingan jujur lah ya, daripada bininya tahu dari orang lain kan bahaya. Pasti kejujuran lah. Kalau nggak jujuran bahaya. Di sisi lain, Subar bisa bebas bersyarat berkat bantuan Munipah. Dan sekarang mereka beraliansi untuk melawan Jogendra. Subar memilih untuk santai karena dia berpikir Devika yang akan menjatuhkan Jogendra. Dan ternyata salah besar karena Devika sekarang di pihak Jogendra. Di acaranya, Devika malah memuji-muji kinerja Jogendra selama menjadi politisi. Akhirnya, Subar mencari cara lain. Dan idenya kali ini terbilang cukup licik. Mereka bertemu dengan Siva, orang kepercayaan Jogendra di kantor polisi. Siva diiming-imingi uang untuk biaya pernikahan adiknya. Dan bonus tambahan kalau dia berhasil membunuh Jogendra. Tapi akhirnya Siva lah yang tewas karena Jogendra mendapatkan rekaman saat Siva bertemu dengan Subar. Jogendra yang temperamen tidak memberikan kesempatan untuk Siva bicara, padahal hari itu ada acara pernikahan adik Siva. Jogi baru sadar saat keluarga Siva datang ke rumah. Dia pun beralasan Siva sedang keluar menjalani tugas. Karena Siva tak kunjung datang, ibu Siva minta Jogendra sendiri yang menelpon Siva. Dan tiba-tiba Jogendra mendapatkan kiriman video baru. Rupanya Siva tidak seperti yang Jogi bayangkan. Dia menolak tawaran Subar dan bersumpah sampai kapanpun tidak akan pernah mengkhianati Jogendra. Serangan Subar kali ini berhasil membuat Jogi benar-benar terpukul. Orang yang selama ini sering menyelamatkan hidupnya tewas di tangannya sendiri. Devika memperingati Jogi untuk tidak gegabah karena 6 bulan lagi akan ada pemilu. Dia sudah mempunyai strategi supaya Jogi bisa menang. Salah satunya dengan merekrut 1000 anak muda buat dijadikan buzzer untuk membangun narasi-narasi yang baik tentang Jogi di semua jejaring media sosial.
సీఎంని చేసేదాకా వదలను. Singkat cerita, mereka pun mengadakan pertemuan dengan buzzer di rumah Jogendra. Di sana Devika menyampaikan visi, misi, dan strategi ampuh untuk menggiring opini publik. Terlihat di tengah-tengah mereka ada Raffi, adik Siva yang menyusup dalam acara tersebut. Lalu Devika sengaja meminum kopi Jogi untuk memanas-manasi Rada. Dan setelah acaranya selesai, Jogendra juga mengenalkan Rada dengan Devika, yang akhirnya mereka saling sindir satu sama lain. ఆయన 10 మాట్లాడితే అందులో సగం మీ గురించి. Di malam harinya, Raffi yang ingin balas dendam atas kematian Siva melakukan percobaan pembunuhan kepada Jogi. Tapi dia gagal, dan beruntung dibiarkan lolos oleh Rada. Rada juga memilih untuk diam. Sekarang dia menjadi tahu kenapa Siva tiba-tiba menghilang. శివ ఐడి. లేడు. Rupanya Raffi dimanfaatin Subar. Sekarang dia ketakutan karena ada barang bukti yang tertinggal di TKP. Kata Subar nggak usah panik, dia pasti akan mengurusnya. Lalu Subar menyuruh Raffi belajar membuat bom untuk persiapan aksi berikutnya. Di sisi lain, Jogendra kembali menghabiskan waktunya bersama Devika. Rencana buzzer mereka berjalan dengan baik. Lalu Devika menyuruh Jogi memberikan bantuan kepada orang-orang miskin, panti jompo, dan panti asuhan. Kata Jogi udah nggak perlu karena Rada sudah rutin melakukan hal itu setiap bulan. Tiba-tiba Jogi mengamuk saat Devika bilang Jogi harus punya anak. Berhubung Rada tidak bisa hamil, Devika menyuruh Jogi meninggalkan Rada dan menikah dengannya. Setelah mengamuk, Jogi pun langsung pergi. I love you. Ketika Jogi ingin melihat hasil laporan tentang orang yang menyerangnya, Hema Chander langsung merebut surat itu. Sekarang dia kembali ditugaskan di daerah tersebut dengan jabatan yang lebih tinggi. Dendam lama antara Chander dan Jogendra pun kembali berkobar. Meskipun Jogi seorang menteri, dia tidak bisa berbuat banyak karena Departemen Kepolisian bukan berada di bawah wewenangnya. Akhirnya Jogi mengalah kemudian langsung pergi. Di sisi lain, Raffi kembali beraksi. Dia menyerang mobil yang membawa black money milik Jogi, hingga mobil tersebut kecelakaan dan uangnya berhamburan ke tengah jalan. Lagi-lagi Jogi zonk karena Chander meminta laporan rekening kepemilikan uang tersebut jika Jogi ingin mengambil uang itu. Jogi yang kesal langsung mendatangi Subar yang saat itu sedang bersama dengan CM dan presiden partai. Tanpa ada rasa hormat sedikit pun, dia langsung adu mulut dengan Subar hingga gigi Subar copot. Jogi bahkan sampai berdebat dengan CM. Alhasil presiden partai menyuruh Jogi mengundurkan diri dari menteri dan menangguhkan dia dari partai. Dengan penuh percaya diri, Jogi mengundurkan diri dan keluar dari partai mereka. Lalu nantangin mereka semua di pemilu mendatang. Belum selesai masalah yang ini, masalah yang baru datang lagi. Dalam acaranya, Devika menyerang Jogi. Sedikit demi sedikit, aib Jogi diumbar ke publik, yang otomatis akan menghancurkan elektabilitasnya. Devika ngotot minta dinikahin dan Jogi harus meninggalkan Rada. Kalau enggak, dia akan tetap melanjutkan acara tersebut. నీ చేతిలో ఒక ఛానల్ కూడా ఉండాలి. Tak cukup sampai di situ, aksi ugal-ugalan Jogi di depan para penguasa langsung berdampak buruk. Berhubung dia sekarang tidak ada backingan lagi, semua bisnis ilegalnya kena razia dan langsung ditutup. Tugas pajak juga menyita semua black money yang Jogi sembunyikan, dan juga menyita aset-aset Jogi yang lain. Akhirnya Jogi kembali lagi ke rumahnya yang dulu. Mungkin inilah yang dimaksud dengan uang jin dimakan setan. Rada dan Jogi bertengkar hebat karena Jogi tidak mau diminta berhenti dari dunia politik. Menurut Rada, ambisi Jogi yang begitu besar ingin mendapatkan posisi CM membuat dirinya lupa pada tujuan dia yang sebenarnya. Berhubung Jogi tetap keras kepala, akhirnya Rada memutuskan untuk pergi meninggalkan Jogi. वो अंदर लांटार दानगे
Jogi akhirnya sadar. Dia pergi menghampiri Rada ke kuil lalu memutuskan untuk berhenti dari dunia politik. Dan langsung membubarkan anak buahnya karena Jogi ingin kembali lagi seperti yang dulu. అందరాలండి Di sisi lain, Raffi sudah bersiap untuk menghabisi Jogi. Dia menanamkan bom di jalanan di dekat kuil. తేడా జరిగిందనుకో ఎవరికైనా ఫోన్ చేస్తాను ఈ రోజు ఆడిన అలా Tapi tiba-tiba dia panik ketika melihat Rada karena tadi saat Jogi datang ke kuil dia tidak bersama dengan Rada. Raffi langsung bergegas ingin membatalkan misi itu. Tapi anak buah Subar tidak mau melewatkan kesempatan tersebut. Dan kata dokter, kondisi Rada sekarang sangat kritis karena paru-parunya mengalami luka dalam. Tak lama kemudian, orang yang dulu sering dibantu oleh Rada datang berbondong-bondong. Mereka siap melakukan apapun untuk membalas orang yang telah menyakiti Rada. Setengah sadar, Rada melihat masih banyak masyarakat yang mendukung mereka. Lalu dia mengorbankan dirinya agar keinginan Jogi sebelumnya untuk menjadi CM bisa terwujud. Tanpa Jogi sadari, Rada sengaja memutus alat bantu oksigennya yang membuat dia langsung tak sadarkan diri. Dan akhirnya meninggal. Dokter! Dokter! Kematian Rada menarik banyak simpati dari masyarakat, hingga membuat kubu Subar ketar-ketir. Kemudian Raffi datang meminta maaf. Jogi mengarak mayat istrinya ke beberapa daerah pemilihan. Berhubung mereka kekurangan calon, Jogi menarik orang-orang dari kelas bawah ikut ke partainya, lalu dijadikan calon MLA, yang membuat Subar makin panik. Tak lama kemudian datang Devika yang melapor bahwa 150 orang MLA dari partai Subar sekarang berpindah ke partai Jogi. Dan tiba-tiba asisten Subar juga menghilang, yang kabur mendukung Jogi. Subar juga kehilangan dukungan dari Devika karena dia ngata-ngatain Devika perempuan sadis yang senang melihat orang kematian istrinya. Singkat cerita, akhirnya partai Jogi menang di pemilu. Beberapa MLA yang terpilih berprofesi sebagai sopir, guru, pedagang, pemain gendang, petani, dan lain sebagainya. Sekarang posisi CM untuk Jogi sudah berada di depan mata. Kemudian Devika datang meminta maaf. Devika mengaku apa yang telah dia lakukan sebelumnya bukan untuk balas dendam, tapi semata-mata karena cinta. Tak lama kemudian Jogi mendapatkan telepon dari Subar. Impian Jogi untuk menjadi CM menjadi sirna karena Subar menyuap dan menarik kembali MLA yang tadinya dari partai dia pindah ke partai Jogi untuk numpang menang. Dasar kutu loncat. Otomatis Jogi langsung kehilangan banyak suara di MLA yang membuat dirinya tidak bisa menjadi CM. Dan terakhir Subar mengundang Jogi datang ke acara pelantikannya. Keesokan harinya Jogi beneran datang ke acara tersebut. Jogi mendengarkan sedikit bualan dari Munipa, Subar, dan para MLA yang berkhianat. Intinya mereka nggak peduli dengan orang-orang yang telah memilih mereka. Yang mereka inginkan hanya kekuasaan. Kemudian Jogi langsung cabut. ఇంత జరిగే కూడా నీకు ఇంకా అర్థం జోగేంద్ర రే రవి అన్నా Dan Jogi meledakkan bom yang telah dipasang oleh Raffi yang membuat mereka semua dan tikus-tikus yang berada di dalam gedung tersebut menjadi butiran debu. Itulah yang membuat Jogi dijatuhi hukuman mati. Kembali ke daerah lapas di mana siaran langsung itu membuat masyarakat datang berbondong-bondong ke lapas. Mereka meminta Jogi tidak dijatuhi hukuman mati.
Hampir terjadi kerusuhan, lalu Devika meminta mereka rame-rame mengirimkan pesan ke presiden agar Jogi tidak dieksekusi. Dan ternyata tak sia-sia. Surat gerasi dari presiden datang tepat sebelum Jogi dieksekusi. Akhirnya Jogi pun selamat dan orang-orang di luar sana meneriaki Jogi sebagai CM. Kata Jogi namanya Rada Jogendra. Tidak ada Rada, tidak ada juga Jogendra. Dia pun langsung menggantung dirinya saat itu juga. Lalu film pun selesai. Banyak yang terjun ke politik niatnya ingin membantu orang susah. Tapi tidak sedikit juga yang masuk ke politik hanya untuk mencari kekuasaan. Tak jarang juga mereka yang awalnya jujur dan amanah, ujung-ujungnya berkhianat. Karena inilah politik. Dan tentu saja ini tidak hanya terjadi di film doang. Bagaimana menurut kalian? Oke guys, sampai di sini dulu untuk videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.